Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 pada mata kuliah analisa farmasi yang diampu oleh dosen Profesor Dr. Renat Insinyur Rinaldi Idrus SSI akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami, yaitu materi berjudul fase gerak, gas kromatografi, dan high performance liquid kromatografi. Sebelum dimulai, kami akan memperkenalkan diri masing-masing kelompok kami. Perkenalkan saya Naras Nibras dan teman saya. Saya Esra Rajagogo. Saya Nadia Apriyati. Saya Alia Nabila. Saya Nah, mari kita mulai saja presentasi dari kelompok kami. Nah, sebelum dimulai saya akan membaca dari table of content dari materi yang akan kami paparkan, yaitu ada pendahuluan, ada pengenalan GISI dan HPLC, prinsip kerja GISI dan HPLC, komponen instrumen GISI, komponen instrumen HPLC, fase gerak pada GISI dan HPLC, perbandingan GISI dan HPLC, aplikasi GISI dalam farmasi, aplikasi HPLC dalam farmasi, dan kesimpulan. Selanjutnya ada pendahuluan. Kromatografi adalah teknik pemisahan campuran berdasarkan perbedaan distribusi komponen antara fase gerak dan fase diam, di mana setiap komponen bergerak dengan kecepatan berbeda sesuai afinitasnya, sehingga terjadi pemisahan. Tujuannya untuk mengidentifikasi dan mengkuantifikasi senyawa dalam suatu campuran, menguji kemurnian bahan baku, serta memantau proses reaksi kimia di laboratorium analitik. Peran dalam farmasi ialah pertama ada analisis kemurnian dan identifikasi zat aktif obat, kedua ada kontrol kualitas produk farmasi, dan ketiga ada pengembangan dan validasi metode analisis. Selanjutnya ada pengenalan gizi dan HPLC. Yang pertama ada gas kromatografi atau gizi. Teknik kromatografi yang menggunakan gas sebagai fase gerak untuk memisahkan komponen volatil dalam suatu campuran. Karakteristik utama gizi adalah yang pertama fase gerak berupa gas inert seperti He, N2, dan Ar. Yang kedua, cocok untuk senyawa volatil dan semi volatil. Ketiga, suhu beroperasi tinggi hingga 350 derajat Celcius. Dan yang keempat, ada sensitivitas sangat tinggi. Selanjutnya ada High Performance Liquid Chromatography atau yang sering disebut HPLC. Teknik kromatografi cair bertekanan tinggi yang memisahkan senyawa berdasarkan afinitas terhadap fase diam dan fase gerak cair. Karakteristik utamanya di sini ada yang pertama fase gerak berupa pelarut cair organik maupun air. Yang kedua cocok untuk senyawa non-volatil dan termolabil. Yang ketiga beroperasi pada suhu ruang. Dan yang keempat resolusi dan selektivitas tinggi. Selanjutnya ada perbedaan GC dan HPLC. Di sini ada aspek fase gerak. Pada GC dia menggunakan gas inert dan pada HPLC dia menggunakan pelarut cair seperti air, metanol, dan asetonitrit. Yang kedua, pada aspek jenis sampel, pada GC dia menggunakan senyawa volatil dan semi volatil, dan pada HPLC menggunakan senyawa non volatil dan termolabil. Selanjutnya ada suhu operasi. Pada gizi tinggi suhunya 50 sampai 350 derajat Celcius, sedangkan pada HPLC menggunakan suhu ruang lebih kurang 25 derajat Celcius. Selanjutnya aspek detektor umum. Pada gizi dia menggunakan FID, TCD, dan MS. Dan di HPLC menggunakan UV vis, PDA, dan fluorescence dan MS. Pada aspek kelebihan, GC kelebihan resolusi tinggi dan cepat, sedangkan kelebihan HPLC lebih universal, tidak perlu volatilitas. Selanjutnya ada aplikasi farmasi. Pada GC sebagai analisis pelarut dan minyak atsiri, dan HPLC sebagai analisis obat, vitamin, dan alkaloid. Kemudian ada prinsip kerja gas kromatografi. Gas kromatografi bekerja berdasarkan perbedaan volatilitas dan afinitas komponen sampel.
terhadap fase diam di dalam kolom. Komponen yang lebih mudah menguap atau lebih volatil akan bergerak lebih cepat bersama gas pembawa dan keluar lebih dahulu dari kolom. Sedangkan komponen yang kurang volatil akan tertahan lebih lama sehingga terjadi pemisahan. Kemudian ada cara kerja dari gas kromatografi. Proses analisis gas kromatografi dimulai dengan menginjeksikan sampel ke dalam injektor yang dipanaskan sehingga sampel berubah menjadi uap. Kemudian uap sampel dibawa oleh gas pembawa menuju kolom. Di dalam kolom akan terjadi pemisahan komponen berdasarkan volatilitas dan interaksinya dengan fase diam. Setelah berpisah, komponen keluar dari kolom dan masuk ke detektor. Sinyal yang dihasilkan detektor kemudian diolah oleh komputer dan ditampilkan dalam bentuk kromatogram. Selanjutnya ada prinsip kerja dari HPLC. HPLC bekerja berdasarkan perbedaan interaksi komponen sampel dengan fase diam dan fase gerak. Komponen yang memiliki interaksi lebih kuat dengan fase diam akan tertahan lebih lama di dalam kolom, sedangkan komponen yang lebih mudah terbawa fase gerak akan keluar lebih cepat. Perbedaan waktu retensi tersebut memungkinkan setiap komponen dipisahkan dan dianalisis secara terpisah. Berikutnya ada cara kerja dari HPLC. Pada HPLC, sampel terlebih dahulu diinjeksikan ke dalam sistem, kemudian sampel dibawa oleh fase gerak cair yang dipompa dengan tekanan tinggi menuju kolom. Di dalam kolom terjadi pemisahan komponen berdasarkan perbedaan interaksi dengan fase diam dan fase gerak. Setelah berpisah, komponen melewati detektor yang menghasilkan sinyal. Sinyal tersebut akan diolah menjadi kromatogram yang digunakan untuk identifikasi dan penetapan kadar senyawa. Kemudian ada tabel perbandingan antara GC dan HPLC. Di sini terdiri dari aspek. Yang pertama ada prinsip. Untuk GC prinsipnya itu berdasarkan dari volatilitas senyawanya, dan untuk HPLC berdasarkan interaksi senyawa dengan fase diam dan fase gerak. Untuk kondisi operasinya, pada GC dia pada suhu tinggi antara 50 sampai 350 derajat Celcius. Untuk HPLC dia dengan tekanan tinggi 50 sampai 400 bar. Kemudian untuk jenis sampelnya, untuk GC dia terdiri dari sampel yang volatil, semi volatil, dan tahan panas. Sedangkan pada HPLC dia digunakan pada sampel yang non volatil, polar, dan termolabil. Kemudian contohnya pada gizi yaitu ada alkohol, hidrokarbon, minyak atsiri. Kemudian pada HPLC ada obat, vitamin, protein, dan alkaloid. Kegunaan dari gizi sendiri yaitu analisis senyawa yang mudah menguap. Kemudian untuk HPLC yaitu analisis senyawa yang tidak mudah menguap. Kemudian ada komponen utama gizi, yaitu yang pertama ada gas pembawa, yang kedua itu detektor, yang ketiga itu kolom kapiler, yang keempat ada oven, yang kelima ada detektor, dan yang keenam ada sistem pengolah data. Kemudian ada fungsi komponen gizi. Yang pertama itu gas pembawa, dia berfungsi sebagai fase gerak yang membawa sampel melalui kolom. Gas yang umum digunakan itu adalah helium, nitrogen, dan hidrogen. Kemudian yang kedua ada injektor, berfungsi sebagai tempat memasukkan sampel ke dalam sistem gizi. Kemudian sampel diuapkan sebelum dibawa menuju kolom oleh gas pembawa. Yang ketiga ada kolom, merupakan tempat terjadinya pemisahan komponen-komponen sampel. Pemisahan terjadi berdasarkan perbedaan volatilitas dan interaksi senyawa dengan fase diam. Yang keempat ada oven, berfungsi mengatur dan mempertahankan suhu kolom selama proses analisis, mengatur suhu yang tepat membantu meningkatkan efisiensi pemisahan. Yang kelima ada detektor, berfungsi mendeteksi senyawa yang keluar dari kolom. Sinyal yang dihasilkan akan diubah menjadi data yang dapat dianalisis. Yang keenam ada sistem pengolahan data, berfungsi untuk merekam, mengolah, dan menampilkan hasil analisis. Hasil analisis biasanya ditampilkan dalam bentuk kromatogram.
Kemudian di sini ada jenis-jenis detektor gizi. Itu ada flame ionization detector, mendeteksi senyawa organik melalui ionisasi dalam nyala api. Yang kedua ada nitrogen phosphorus detector, dia mendeteksi senyawa yang mengandung nitrogen dan fosfor. Yang ketiga ada thermal conductivity detector, dia mendeteksi perubahan konduktivitas termal. Dan yang keempat ada electron capture detector, dia mendeteksi senyawa yang mampu menangkap elektron. Kemudian ada komponen utama HPLC, itu ada reservoir fase gerak, kemudian ada pompa, injektor, kolom, detektor, dan sistem pengolahan data. Fungsi komponen HPLC yang pertama itu ada reservoir fase gerak, penyimpanan pelarut yang digunakan sebagai fase gerak. Yang kedua ada pompa mengalirkan fase gerak dengan tekanan tinggi secara konstan. Yang ketiga ada injektor, dia memasukkan sampel ke dalam sistem HPLC dengan volume yang terukur. Yang keempat ada kolom, tempat terjadinya pemisahan komponen sampel berdasarkan interaksi dengan fase diam. Yang kelima ada detektor, mendeteksi komponen yang keluar dari kolom dan menghasilkan sinyal yang analitik. Dan yang keenam ada sistem pengolahan data. Dia mengolah sinyal dari detektor menjadi kromatogram dan data kuantitatif. Kemudian ada jenis-jenis detektor HPLC. Yang pertama itu ada ultraviolet UV, ultraviolet visible detector. Kegunaannya dia mendeteksi senyawa yang menyerap sinar UV dan cahaya tampak. Yang kedua ada photodiode array detector, dia mendeteksi absorbansi pada berbagai panjang gelombang secara simultan. Yang ketiga ada fluorescent detector untuk mendeteksi senyawa yang memancarkan fluorescence. Dan yang keempat ada refractive index detector, dia mendeteksi perubahan indeks bias. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai konsep fase gerak dalam kromatografi. Fase gerak Fase gerak itu sendiri merupakan medium yang berfungsi membawa komponen sampel melewati fase diam sehingga proses pemisahannya dapat terjadi. Setiap komponen dalam sampel itu memiliki tingkat interaksi yang beda terhadap fase gerak dan fase diamnya. Perbedaan interaksi inilah yang menyebabkan setiap senyawa bergerak dengan kecepatan yang berbeda dan akhirnya dapat dipisahkan. Secara sederhananya, semakin besar afinitas suatu senyawa terhadap fase gerak, maka senyawa tersebut akan bergerak lebih cepat melewati kolom. Sebaliknya, jika interaksi lebih kuat dengan fase diam, maka senyawa akan tertahan lebih lama di dalam kolom. Konsep ini merupakan dasar dari semua teknik kromatografi termasuk GC ataupun HPLC. Selanjutnya, selanjutnya di sini terpapar bagaimana sih perbandingan antara fase gerak dan GC, antara GC dan HPLC. Fase gerak GC itu biasanya berupa gas, sedangkan HPLC berupa cairan. Medium yang digunakan pada GC itu biasanya berupa gas inert atau gas yang susah itu berupa He, N2, hidrogen. Sedangkan HPLC ada air, metanol, asenonitril, ataupun buffer. Sedangkan perannya gizi itu biasanya mengangkut analit, sedangkan HPLC mengangkut analit dan mengontrol elusi. Faktor utama pemisahannya itu gizi itu berdasarkan kecepatan aliran gasnya, sedangkan HPLC komposisi dan polaritas pelarutnya. Sifat interaksi gizi itu sangat minimal dengan analit dan fase diamnya, sedangkan HPLC berinteraksi lebih antara analit dan fase diamnya. Selanjutnya itu ada perbandingan prinsip kerja, yaitu gizi itu gas fase geraknya membawa analit melalui kolom, sedangkan HPLC pelarut cairnya mengalir dengan tekanan tinggi melalui kolom. Proses pemisahannya itu berdasarkan perbedaan volatilitas, sedangkan HPLC berdasarkan afinitas atau interaksi analit dengan fase gerak dan diamnya.
Pengaturan fase gerak itu menggunakan aliran gas yang konstan, sedangkan HPLC dapat menggunakan sistem isokratik ataupun gradien. Faktor yang mempengaruhinya itu ada jenis gas, laju alir, dan suhu kolom, sedangkan HPLC, komposisi pelarut, laju alir, dan polaritas fase geraknya. Kelebihan dan kekurangan GCMS itu kelebihannya itu mampu mengidentifikasi senyawa yang sangat akurat karena menghasilkan spektrum massa yang dapat dibandingkan langsung dengan pustaka. Yang kedua itu ada sensitivitas dan selektivitasnya lebih tinggi dibandingkan HPLC untuk campuran yang lebih kompleks. Yang ketiga, sangat baik untuk analisis senyawa volatil seperti minyak asiri, resin, hidrokarbon, dan metabolit kecil lainnya. Sedangkan kekurangannya itu sampel harus bersifat volatil dan tahan panas. Yang kedua, senyawa polar atau bermassa molekul besar sering memerlukan derivatisasi sehingga preparasi sampel di sini lebih rumit dibandingkan HPLC. Kelebihan dan kekurangan HPLC. Kelebihan HPLC itu dapat menganalisis senyawa volatil maupun non-volatil, terutama polar dan termolabil. Yang kedua, umumnya tidak memerlukan derivatisasi sehingga preparasi sampelnya tidak rumit. Yang ketiga, cocok untuk biomolekul seperti alkaloid, flavonoid, protein, peptida, dan senyawa farmasi lainnya. Kekurangannya itu, jika menggunakan detektor konvensional seperti UV, kemampuan identifikasinya tidak sekuat atau seakurat GCMS. Yang kedua, pelarut fase gerak yang digunakan relatif banyak sehingga biaya operasionalnya dapat meningkat. Selanjutnya adalah manfaat gizi dalam farmasi. Yang pertama itu untuk analisis pelarut sisa atau residual solvent. Gizi digunakan untuk mendeteksi sisa pelarut organik dalam obat atau bahan baku yang dapat berbahaya jika melebihi batas aman. Yang kedua, manfaatnya itu untuk identifikasi senyawa volatil. Gizi membantu mengidentifikasi senyawa yang mudah menguap seperti alkohol, ester, dan hidrokarbon dalam sampel farmasi. Yang ketiga, manfaat gizi itu untuk uji kemurnian bahan baku. Gizi digunakan untuk mengevaluasi kemurnian zat aktif dengan mendeteksi adanya pengotor volatil. Dan yang keempat itu manfaat gizi untuk analisis metabolit obat. Gizi memungkinkan analisis metabolit tertentu dalam cairan biologis seperti darah atau urin setelah derivatisasi. Selanjutnya, manfaat HPLC dalam farmasi, yaitu yang pertama untuk penetapan kadar zat aktif. HPLC digunakan untuk menentukan jumlah zat aktif secara akurat dalam sediaan obat. Yang kedua itu untuk uji stabilitas obat. HPLC menganalisis perubahan komposisi obat selama penyimpanan untuk mengetahui kestabilan produk. Yang ketiga untuk analisis impuritas. HPLC mendeteksi dan mengukur senyawa pengotor yang dapat memengaruhi keamanan dan efektivitas obat. Dan yang keempat, sebagai pengendalian mutu produk farmasi. HPLC digunakan dalam quality control untuk memastikan setiap batch produk memenuhi standar farmasi. Selanjutnya ada aplikasi gizi dan HPLC di bidang farmasi. Yang pertama sebagai penelitian dan pengembangan obat. Gizi dan HPLC digunakan dalam tahap penelitian untuk mengidentifikasi, mengoptimasi, dan mengevaluasi kandidat obat baru. Yang kedua sebagai analisis bahan baku. Gizi dan HPLC digunakan untuk memastikan kualitas dan kemudian kemurnian bahan aktif maupun eksipien sebelum proses produksi. Yang ketiga, sebagai analisis produk jadi. Gizi dan HPLC memastikan kandungan zat aktif, kestabilan, dan kesesuaian produk akhir dengan spesifikasi yang ditetapkan. Dan yang keempat, sebagai quality control industri farmasi. Gizi dan HPLC menjadi metode utama dalam pengawasan mutu untuk menjamin konsistensi dan keamanan produk farmasi.
Nah, kesimpulan dari materi ini adalah gizi lebih cocok digunakan untuk menganalisis senyawa yang mudah menguap dan stabil pada suhu tinggi. Gizi menggunakan fase gerak berupa gas sehingga lebih sesuai untuk pemisahan dan analisis senyawa volatil yang dapat diuapkan tanpa mengalami kerusakan. HPLC lebih tepat digunakan untuk analisis senyawa yang tidak mudah menguap, sensitif terhadap panas, serta memiliki struktur yang lebih kompleks. HPLC menggunakan fase gerak berupa cairan sehingga mampu menganalisis senyawa non-volatil, termolabil, dan senyawa dengan massa molekul yang lebih besar. Dan yang kelima, dalam bidang farmasi, gizi dan HPLC banyak dimanfaatkan untuk analisis bahan baku, produk obat jadi, serta pengawasan kualitas produk. Untuk referensi dari materi kami bisa dilihat dari slide ini. Jadi kami memiliki beberapa referensi untuk membuat presentasi dan PPT dari kelompok kami. Nah, sekian dari hasil presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan dan terima kasih atas eh, perhatian kepada kelompok dan dosen pengampu. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.